Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di spesial program Wibu Waktu Intens bareng ulama. Dan spesial banget hari ini kita di Mukadelik. Kita bakalan ngobrol, kita bakalan hangout, kita bakalan belajar tentunya bersama beliau, guru kita yang insya Allah hari ini akan datang bersama kita. Cuma mungkin masih belum datang ya, lagi perjalanan. Beliau adalah salah satu ulama dari kalangan Zuriat juga, Habib muda, ilmunya luar biasa, semangat dakwahnya juga luar biasa. Nanti kita bakalan sharing sesuatu yang menarik. Penasaran kan? Jangan kemana-mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bareng kami dengan Salam tentunya di spesial program Wibu Waktunya Intens bareng ulama. Wibu. Dan sekarang sudah Oke. hadir Saya baru terus. tahu namanya itu juga. Jadi ini program baru juga kita di YouTube kita kan, jadi mau bikin tentang kontes ini Wibu. Ya, Oke, sudah bareng Wibu hangout bareng sejati. dengan ulama dan sebagainya, bicarakan masalah yang mungkin sedang berwow, Trending. mungkin ada yang dan sebagainya lebih. Bukan bahasa anime. Wah. Bukan aman Allah. Baik, dan teman-teman telah hadir nih bersama kita beliau, guru kita yang hari ini kita bakalan curi ilmu dari beliau. Insyaallah. Beliau adalah Habib Alwi Hasan Al-Idrus. Habib Hasan, Ustadz Hasan Al-Idrus. Ya. Habib muda yang ilmunya luar biasa, semangat dakwahnya itu cenderung membantu anak-anak muda biar tidak tersesat. Ya. Sesat. Karena kadang anak muda ini ya kalau tidak dikontrol tuh ya saking labilnya, saking semangat muda kan kadang harus perlu ada yang menetralkan biar ada yang mengarahkan ke arah jalur yang baik gitu. Nah, itu. Baik, kita ngomong kita siang ini mau ngobrolin apa nih? Ustaz Tovan. Apa ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Allah kasih kesempatan kita bersama buat ngaji virtual hari ini. Nah, ada ini Ustadz kita. Saya baru ketemu beliau baru seminggu, tapi Insya Allah saya kepengen banyak ngobrol sama beliau, makanya juga saya kepengen teman-teman juga dapat barokah dari ilmu apa yang kemudian nanti Insya Allah kita bisa belajar bareng. Dan ini sih ya mungkin hari ini tuh memang kita kan ngaji ini memang lebih concernnya ke anak-anak ya, unyu-unyu, wibu-wibu Yang alay gitu. yang suka Ya. galau tuh kan. Ada yang baru selesai dari ada yang ngaji tuh gara-gara habis diputusin pacarnya. Ada yang kemudian itu ex non muslim, lah itu salah satunya di situ. XK bisa. XK. Ya, Masya Allah. Jadi ya kalau ngomongin anak muda tuh kadang cenderung tuh gimana? Mereka tuh ngaji tuh semangatnya luar biasa. Cuma kadang saking semangatnya itu tuh kadang terlalu over, jadi cenderung muncul fanatik atau tasuk ke suatu golongan dan sebagainya, sehingga kadang karena mungkin ya ilmu mereka yang kurang atau mungkin dari guru mereka yang mungkin cenderung agak keras. Dapat kebetulan jadi dapat guru ya. kebetulan yang agak dapat keras. Jadi kan kadang cenderung menganggap yang berbeda dengannya itu kayak seakan salah atau mungkin gimana gitu. Nah, kadang ini juga perlu menjadi perhatian penting bagi kita benar. Nah, menurut antum tuh menghadapi yang semacam gini, ikhtilaf dan sebagainya di kalangan anak yang mungkin baru hijrah, bahkan yang parah gitu, sampai saya punya teman sendiri yang mungkin saking semangatnya dia belajar dan sebagainya itu sampai menyalahkan yang levelnya kiai. Nah, itu kan cenderung kalau saya mungkin dari golongan A kan kok sampai begini. Cuma dari saya pribadi mungkin daripada saya berdebat dengan dia, mungkin ya saya ambil jalan lain untuk unfollow, untuk dalam arti menjaga hati. Nah, namun kira-kira kalau soal dari antum nih ngadep yang begini gimana? Wah, seru nih kayaknya. Ya, ini bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wasallam. Ya, kalau kita bahas anak muda ini, anak muda adalah harapan paling besar dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini berharap sangat besar khususnya kepada anak muda daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat mereka daripada para pejuang, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang membantu dakwah Nabi Muhammad adalah kebanyakan anak muda. Karena ketika itu orang-orang tua ketika itu yang mereka sudah kental sekali dengan kemusyrikannya,
dengan menyembah berhala mereka, sehingga melihat Nabi Muhammad adalah orang-orang yang baru, sehingga Nabi Muhammad ditolak. Ya, yang membantu justru menyupport Nabi Muhammad adalah anak-anak muda. Bahkan kalau kita lihat ketika perang Badar itu ada 2 orang anak muda dikisahkan di belakang sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini kalau kita mau lihat semangatnya anak muda. Makanya saya suka sekali duduk sama anak-anak muda, ya, kumpul sama anak-anak muda. Ya, saya suka sekali karena mereka ini punya semangat yang luar biasa, yang pasti insya Allah bermanfaat untuk agama Islam dan tentunya bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Ini apa namanya? Anak muda ada 2 kakak adik. Di belakangnya Abdurrahman bin Auf ketika perang Badar. Si kakak ya mengatakan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, mengatakan, "Wahai Abdurrahman, apakah kau mengetahui mana di antara mereka orang-orang kafir Quraisy ini yang bernama Abu Jahal?" Ini Abu Jahal, kalau kita tahu Abu Jahal ini badannya besar, pedangnya besar sekali dan ditakuti oleh semua orang. Wibawanya itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, kalau Sayyidina Umar bin Khattab ini, Abu Jahal juga yang di antara mereka yang ditakuti. Nah, ini Abdurrahman bin Auf saja mau menghadapi Abu Jahal ini takut. Ini kok ada anak kecil alias orang kemarin sore kalau kita bilang, kok mau menghadapi mereka. Kemudian Abdurrahman bilang, "Lah kamu kenapa kok tanya mau ketemu sama Abu Jahal?" Kata anak kecil tersebut, "Ya, karena saya mendengar dia telah mencaci Nabi Muhammad SAW. Saya tidak terima ada orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW." Ini luar biasa, ini semangat anak muda ketika dia sudah cinta dengan Nabi Muhammad SAW, apapun akan dia korbankan, baik nyawa, harta. Ini luar biasa. Dan satunya juga, kemudian terakhir dia bilang, "Kalau kau sudah memberitahu aku Abu Jahal, jangan kau beritahu kakak saya, karena aku ingin yang lebih cepat membunuh Abu Jahal sebelum kakak saya." Artinya cepet-cepetan. Kemudian kakaknya di sebelahnya ya nyenggol Abu Jahal, nyenggol Abdurrahman bin Auf. Bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Mana yang namanya Abu Jahal?" "Kenapa?" "Dia telah mencaci Nabi Muhammad SAW, menghambat daripada dakwah Nabi Muhammad." "Kenapa? Kamu apa?" "Aku ingin membunuhnya. Tapi kau jangan bilang sama adikku kan, karena biar aku yang lebih cepat." Abdurrahman kagum dengan mereka anak-anak muda yang memiliki semangat kalau mereka sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ya ini yang paling penting, Ustaz. Bagaimana kita mengenalkan Nabi Muhammad kepada mereka. Dan kesian kalau kita lihat mereka ini yang mereka sudah ingin berjuang untuk agama Islam, akan tapi mendapatkan guru yang salah, mendapatkan penuntun yang salah, sehingga tujuannya dia baik, akan tapi perbuatannya malah justru sebaliknya. Maka kalau kita hendaknya menyikapi mereka ini, jangan kita jauhi, jangan kita caci, jangan kita maki, ya, tapi apa? Kita justru rangkul mereka, kita ajak lagi mereka, kita ajak kita buka pikiran, ajak mereka ngobrol lagi tentang, kita ingatkan lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW dan perjuangan anak-anak muda ketika itu untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi poin guru yang salah di sini sebetulnya kan lebih kita tekankan bagaimana mungkin para guru-guru yang tidak mengajarkan tentang memahami tentang ikhtilaf gitu ya. Nah. Jadi bagaimana sebetulnya perbedaan ini adalah rahmah gitu kan ya. Nah dari situlah kemudian memang ada ya ada gitu para mungkin asatid yang cukup jarang menyampaikan tentang perbedaannya, hasil jadilah seperti itu kan gitu kan ya. Apalagi biasa yang namanya sabuk putih itu kan biasa. Iya. Kalau kita lihat juga sebenarnya gitu. Nabi Muhammad tuh cenderung dia tuh beliau mengatakan atas nama jamaah, atas nama bersama, tidak untuk satu orang, untuk bulan, tapi mengatasnamakan jamaah gitu. Jadi kan situ sudah tergambar bahwasanya ukhuwah ini penting banget gitu. Ukhuwah gitu. Jadi mungkin memang kadang ya semangat kita tuh juga harus tidak dalam koridor yang salah, karena sejatinya selama kita masih dalam alur koridor Ahlussunnah wal Jamaah, kita tetap
masih dalam bisa bersama gitu ya. Bukan koridor ahlu sunnah, bahkan koridor la ilaha illallah. Satu keimanan gitu kan. Kalimat la ilaha illallah yang menyatukan. Makanya mereka ini para anak-anak muda di zaman Nabi Muhammad punya guru, dan gurunya sebaik-baik guru. Nabi Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallam. Gurunya Nabi Muhammad, jadi tidak perlu ditakutkan lagi. Nabi Muhammad SAW ini karena mengetahui semangat anak muda yang besar sehingga terus dipantau oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti di zaman Nabi Muhammad tidak ada perpecahan, bukan. Ada di zaman, bahkan perbedaan antara Sahabat. Antara para sahabat di zaman Nabi Muhammad masih hidup. Ada bahkan dikisahkan ketika itu, dan ini yang menunjukkan bahwasanya ikhtilaf umat rahmah. Ya. Nabi Muhammad memerintahkan segerombolan sahabat nih, semuanya dengar nih. Nabi Muhammad memerintahkan jangan kalian sholat asar kecuali kalian sudah sampai di tempat sana. Waktu memerintahkan untuk pergi ke suatu tempat, semuanya dengar satu rombongan. Sampai di tengah jalan beda pendapat nih. Nabi Muhammad tidak ikut soalnya nih. Beda pendapat. Satu kelompok bilang, Nabi Muhammad ini bilang jangan sholat asar kecuali sampai di tempat sana. Itu jika waktu asar masih cukup. Tapi kalau tengah jalan sudah keluar waktu asar, ya mending kita sholat di jalan. Karena kalau kita sudah sampai sana kita terlambat, kodok nanti jadi. Yang satu lagi bilang, oh enggak, Nabi Muhammad kalau sudah bilang jangan sholat asar kecuali di sana, ya kita enggak sholat kecuali di sana, walaupun sudah keluar waktu. Nah, ini kan masalah fikih sudah berbeda pendapat kan di antara para sahabat, dan semuanya dengar Nabi Muhammad. Jadi berangkat dari satu hadis satu hadis yang sama, nah itu satu dalil yang sama, itu bisa multitafsir juga. Sampai mereka yang mengamalkan sesuai dengan ijtihad mereka, karena para sahabat sesuai dengan syarat-syarat ijtihad, ilmunya sudah mencukupi. Iya. Gitu. Kemudian terakhir ketemu dengan Nabi Muhammad, diceritakan nih, ya Rasulullah, ini kita tadi berbeda pendapat ya Rasulullah. Sebagian memahami daripada hadismu untuk sholat di tengah jalan, sebagian di sana. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab, semuanya benar. Nabi Muhammad jawab, semuanya benar. Nah, sekarang kita yang berbeda pendapat, yang sudah mendengarkan hadis tadi, masa kita rela untuk mencaci sahabat kita cuman gara-gara beda pendapat sedikit saja, berani menghina bahkan mengkafirkan atau mengenas dia neraka tanpa hisab, mengatakan orang melakukan sebuah kebid'ahan itu sebenarnya juga bisa jadi mengatakan orang itu jadi ahli nar juga ya. Mereka soalnya meyakini kullu bid'ah dhalalah, sesat, katanya kullu dhalalatin finnar. Makanya itu. Padahal Islam juga begitu menjaga kehormatan dari seorang muslim itu kan benar-benar dijaga gitu. Biasa. Kita nggak bisa sembarangan dong menjudge ataupun mengklaim kamu kamu termasuk golongan A lah. Kan itu lebih baik kita cenderung menjaga daripada yang seperti itu ya. Ya, jadi begini ya teman-teman, selama kemudian saya belajar fikih dan yang lain, mungkin di sini nanti akan terjadi bisa jadi pendapat yang menurut saya ambil itu kuat, tapi menurut dari kemudian mazhab ini itu lemah gitu. Jadi perbedaan seperti itu sesuatu yang wajar gitu kan ya. Ya, jadi pendapat saya kuat, pendapat dia lemah, atau bisa jadi menurut dia pendapat saya lemah dan pendapatnya dia kuat. Itu sesuatu yang sering terjadi, dan ya sudah, ketika sudah memahami, oh ada teman, wah ini melakukan amalan apa ini kan ya. Ya jangan ngejudge dulu sebelum kemudian kita ngerti ilmunya. Jangan-jangan dia punya dalil untuk melakukan itu. Maka sempat dulu teman ada yang saya waktu di Malang gitu, teman gitu ngobrol gini juga, ada temen Isa tuh yang dia masih belum mau pakai kaos kaki kan gitu kan ya. Nah ini kan nanti terjadi ikhlas ya. Ahwat itu gimana Beb? Masalah kaos kaki untuk perempuan itu juga maksudnya aurat perempuan itu, kaki itu ada ikhtilaf juga. Ya itu ya semua kembali ke ulama fikih tadi. Ya. Semua kembali kepada ulama fikih. Selama dia sudah ada pendapatnya dan yang mengatakan ini ulama bisa dipercaya, ya kita boleh mengikuti. Tentunya dengan syarat-syarat madhab tersebut. Yang tidak diperbolehkan itu kita mencampur aduk. Sholatnya pakai madhab ini, wudhunya pakai yang ini,
cara bicaranya, cara pakaiannya pakai mazhab yang ini, kemudian pakai yang dicampur jadi satu, jadi gado-gado. Ya kalau gado-gado enak. Jadi Gak ada mazhab. Nah ini juga kayaknya poin penting nih. Jadi kadang di Indonesia tuh cenderung masyarakatnya tuh meributkan ikhtilaf yang masalah Korea, dan itu tuh ibarat setiap tahun tuh diributkan, padahal udah pernah diributkan tahun kemarin, anggap tahun ini diributkan lagi, tahun depan nanti ketika momen itu diributkan lagi kan. Ini seakan kok kita bakalan stuck di tempat kalau kita tuh nggak bisa lepas dari masalah itu, nggak bisa. Kadang masalah Korea diributkan tahun depan sudah pernah digumingkan, sudah ada penjelasan dan sebagainya, tahun depannya tetap lagi diributkan dan sebagainya. Seperti misal masalah amalan yang mungkin doa awal dan sebagainya, dan sebagainya itu kan sudah pernah semua gitu. ya itu Kenapa terjadi? kenapa terjadi seperti itu? Karena inti permasalahannya adalah ketika seseorang yang tidak mendalami suatu ilmu tersebut diperbolehkan untuk berbicara. Jadi kalau sudah selain ulama dia berbicara, jangan harap bakal jadi damai. Karena kita lihat zaman sekarang yang ditanya masalah fikih artis, bukan ulama. Ya, kita minta fatwa malah ke artis, datangnya ke artis. Ulama ditinggalkan cuma diajak selfie aja. Ya ketemu sama ulama, Nah Ustaz, itu minta selfie. Tapi sama artis dan yang lainnya minta Masya Allah. jawaban. pulang ngajinya sama ulamanya apa lupa gitu ya, yang diingat yang di share fotonya doang. Nah itu ya. Iya. Ini satu ilmu yang saya dapetin waktu dulu saya ngaji ke Ustadz Yusuf Mansur gitu kan. Beliau tuh memesankan pada saya dan teman-teman saat itu ya, udahlah nggak usah foto, ya nggak usah berbondong-bondong foto, yang penting minta doanya atau kemudian berjumpa dengannya dan minta doa, itu insya Allah lebih baik seperti itu gitu kan ya. Jadi bukan cuma fotonya saja yang kemudian kita share gitu, sedangkan ilmunya kadang lupa gitu. Tapi ketika ketemu ulama minta doanya, minta kemudian nasihat, ya itu yang lebih ahsan. Jadi kalau ngomongin fikihnya tadi ya, jadi memang cukup banyak karena di Yuk Ngaji itu banyak nisanya, banyak yang akhwat gitu. Jadi memang pertanyaan tentang fikih nisa itu cukup banyak. Mungkin kapan-kapan kita bikin forum khusus sendiri ya. Nanti teman-teman nisawi kita bikin pertanyaan-pertanyaan, kita jawab lewat YouTube bisa juga. Nah, satunya mungkin cara berpakaian, terus kemudian ini kemarin ada titipan dari bagaimana sih ini kan teman-teman nih, ada yang sukanya masih akhwat, sukanya masih naik gunung gitu. Akhirnya akhwat naik gunung, ya mungkin mereka akhwat semua gitu, 5-10 orang naik gunung. Tapi kan di sana di atas ini hukum safar seorang perempuan ini, mungkin pertama hukum safar seorang perempuan tanpa ada mahram. Terus ketika naik gunung itu kan di sana itu kan hutan gitu. Hutan, nggak ada transportasi kendaraan, motor. Malam-malam apalagi naik itu pasti jelas malam gitu. Jualan siomay Nggak ada sesuatu yang sangat membahayakan sebetulnya. Tapi sekarang muncul kemudian banyak akhwat-akhwat pendaki gunung, nah gitu. Itu sebenarnya asalnya bagaimana? Nah, ini kita bisa membahas dari dua sisi. Pertama dari sisi fikih sama sisi dakwah. Ya. Kalau kita bahas dari sisi fikih, kita lihat masalah safarnya seorang wanita selama safar tersebut dibarengi dengan mahramnya, yaitu seorang laki-laki, ataupun safar tersebut daripada wanita-wanita banyak yang wanita tersebut memang bisa dipercaya, bukan orang-orang fasik, bukan orang-orang yang ahli maksiat. Jadi walaupun wanita banyak, tetap masih diizinkan dalam syariat untuk berpergian. Ini masalah kita bahas fikihnya. Kemudian kalau tadi masalah berbahaya dan yang lainnya, ya kalau berbahaya saja seorang laki-laki ketika berpergian kan untuk berbahaya bisa diharamkan. Berbahaya daripada dirinya sendiri atau berbahaya dengan keluarganya atau hartanya, bahkan haji pun tidak wajib jika berpergiannya berpergian, jadi masalah jika ada bahaya tersebut. Nah, akan tapi kalau kita ya kemudian mengatakan kalimat atau memberikan kepada mereka larangan langsung yang mereka ini sudah gemar bahkan menjadi hobi mereka untuk mendaki gunung dengan kalimat yang tidak boleh atau yang lainnya dan yang lain-lain, itu mungkin bahkan mereka bukan tidak mengajak mereka justru menjadi dekat kepada Islam, justru mereka menjadi semakin dontol, gimana. Jadi kalau gitu kita pakai sisi dakwahnya, kita
ajak secara pelan-pelan saja orang kita waktu Nabi Muhammad SAW ketika mengharamkan khamar, yang mana khamar ini sudah jadi minuman kebiasaan orang-orang Madinah. Jadi kalau kita ngopi itu mereka itu anggur atau dari perasan kurma. Itu sudah biasa mereka minum, itu biasa. Nah, kemudian ketika terjadi haram itu Allah tidak langsung mengatakan haram, dibuang, tidak boleh diminum, najis, tidak. Pertama diturunkan satu ayat yang menunjukkan bahwasanya khamr ini manfaatnya sedikit, madaratnya lebih banyak, jelas. Oke. Kemudian datang lagi bahwasanya khamr ini minumannya setan, bukan, tidak layak buat ini. Kemudian datang lagi ayat yang menunjukkan kalau kalian sholat jangan minum khamr, setelah sholat aja nanti. Yang penting ketika sholat jangan mabuk, pelan-pelan. Baru ketika mereka sudah kebiasaan, baru diberikan hukum dilarang, khamr dilarang, bahkan itu dijadikan najis. Nah, ketika itu bekasnya akan diterima sama penduduk Madinah, diriwayatkan ketika diturunkan ayat pengharaman khamr, semua khamr di kota Madinah ini dibuang ke jalanan, sampai jalanan kota Madinah banjir yang namanya banjir minuman khamr. Jadi juga thariqah dalam berdakwah itu juga perlu banget penting kita sekali. perhatikan ya. Jadi juga bakar kuda tuh kita juga harus ingat bahwasanya Rasulullah tuh juga berdakwah tuh juga bil hikmah, kemudian juga dengan bermuadah hasanah itu juga wah istimewa sekali ya. Yang mungkin nah ini pentingnya sirah juga kadang terlupakan. Jadi kita juga kadang lupa wah kalau Rasulullah juga berdakwah tuh nggak asal salah apa, tapi kan juga memberikan yang baik, solutif. Nah, kita lagi ramai ini. Berikan solutif, bukan malah tambah masalah. Itu dia, ketika dakwah maka ya sampaikan sesuai dengan ilmu yang kita miliki ya, gitu kan. Ketika memang wilayah kita belum bisa mengatakan itu ya sampaikan memang belum bisa gitu. Kalau memang kemudian kita tahu itu dari guru kita ya sampaikan. Ini pendapat kemudian disampaikan oleh guru kita melalui ini gitu. Jadi kita ini levelnya bukan seorang mujtahid gitu kan ya. Seorang kita tuh cuma seorang muqallid, orang yang bertaklid saja. Maka ya sudah gitu. Ketika memang sudah tahu ilmunya sampaikan, kalau enggak ya jangan. Dan tadi ya syarat-syarat jadi seorang mujtahid itu banyak untuk kemudian teman-teman bisa menghukumi sesuatu. Bukan cuma dari satu dalil. Jadi ketika teman-teman melihat orang lain dan menghukumi orang lain dengan satu dalil itu nggak bisa ya saudara. Jadi dalil itu banyak, apalagi perbedaan dari mazhab sendiri itu antara 4 mazhab itu kan sumber hukum Islamnya maksudnya jumlahnya beda. Ada yang memasukkan qiyas. Oh iya. Jadi gini Ustaz, kalau kita lihat hikmah dalam ketika kita bermadhab, ini banyak omongan-omongan ini. Khususnya zaman sekarang masalah ketika kita bermadhab, madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, banyak orang yang bilang, yang nyinyir seperti ini. Kenapa kok kalian mengikuti Syafi'i tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW? Ini pertanyaan yang besar. Kalau antum bilang gitu gimana? Mau ngikut mana? Mau ngikut Nabi atau ngikut Ustadz? Ini hadis ini Bukhari dan Muslim. Kau ikut Syafi'i atau ikut Nabi? Gimana? Kita goyah langsung ini. Mau ikut Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala apa ikut Syafi'i kok? Ini omongan-omongan pernyataan benar tapi sebetulnya ya pernyataan benar yang menunjukkan orangnya benar-benar tidak mengetahui ilmu. Ya itu hikmahnya. Kenapa sih kok kita ini dinisbatkannya madhab kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Ahmad bin Hanbal? Padahal kalau kita mau mengkaji ulang, mereka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 4 madhab ini, mereka semuanya sumbernya ya ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad, ijma ulama dan qiyas. yes. Semuanya sama Imam Abu Hanifah ya ayatnya sama, yang dipakai buat sholat sama, yang dipakai buat wudu ayatnya sama Imam Syafi'i, yang dipakai buat tayamum dan yang lainnya sama. Akan tapi di sini perbedaan pendapat dalam mengambil usul fikih, mengambil daripada ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Dan Al-Quran memang hamal ma'ani, dijuluki hamal ma'ani, membawa makna yang sangat banyak yang dijadikan sebagai cocok untuk setiap zaman. Itu. Al-Quran ini cocok untuk setiap zaman.
ila yaumil qiyamah Al-Quran ini masih, makanya Al-Quran tuh bahasanya ya ada bahasa yang ada yang tegas, ada yang bahasanya pendekatan. Maksudnya gini, ketika Al-Quran membahas ekonomi juga ya sebenarnya. Ada, cuman ketika di situ tidak semuanya lugas dalam bahasa ekonomi, makanya dibutuhkan seseorang yang mampu menggali, mampu mengistimbatul hukmi dari dalil-dalil tersebut sehingga menjadi fikih yang praktis yang sekarang kita terima. Karena kalau Allah menjelaskan tentang ekonomi semuanya tegas di situ, maka Al-Quran jadi kitab ekonomi mungkin. Menjelaskan tentang politik jelas itu jadi kitab politik kan gitu kan ya. Makanya itu banyak sekali di dalam ayat-ayat itu perlu untuk kemudian mentafsirkan, nanti yang ditakwil dan lain sebagainya. Nah itu ilmu-ilmu yang kemudian setelah teman-teman mulai belajar Islam, setelah mulai ini kita mengenal Islam, nah nanti mulai naik lagi ilmunya. Oke, apa sih itu mazhab gitu kan ya. Biasanya teman-teman sebagaimana tadi bisa disampaikan sama Ustaz tadi, ada yang mau ikut mana, mau ikut kanjeng Nabi atau mau ikut Ustadz atau mau ikut kiaimu kan gitu kan ya. Ini pertanyaannya ya betul ya, kita harusnya ikut Nabi, tapi seolah membuat kita jadi tidak boleh mengikuti Ustadz, tidak boleh mengikuti kiai. Sedangkan padahal para asatid kita, para guru-guru kita juga kemudian semuanya bersumber. Makanya pertanyaannya itu pertanyaan yang salah sebenarnya, pertanyaan yang kurang tepat dan gitu. Dan mungkin di sesi ending nih ya, ada satu nasihat untuk kemudian teman-teman ini ya, di masa pandemi ini saya lihat itu memang banyak yang tercecer lagi gitu. Kita dulunya banyak kita bisa bikin majelis rutinan setiap bulannya, dan memang Allah sedang kasih ujian kita saat ini untuk kemudian belum bisa melakukan itu lagi, melakukan satu kajian offline yang gede-gedean lagi. Dan ternyata banyak di luar sana yang akhirnya setan itu kan menggeda kita dari depan belakang kan itu ya. Nah, bagaimana sih tipsnya supaya anak-anak muda ini itu nggak terjerumus lagi ke liang masa lalu kita, kemudian teman punya masa lalu, apalagi ya masalah akhwat kan gitu kan ya. Masalah cowok, masalah jomblo itu masalahnya bukan di riba, bukan di masalah muamalah yang bermasalah, tapi masalahnya tuh di ikhtilat, di kemudian penjagaan diri antara laki-laki perempuan. Nah itu ada nasihat nggak Ustaz? Ini mungkin karena kita jarang ngumpul nih sekarang. Ini pertanyaannya luar biasa ini, masalah penjagaan ini. Bahkan diri kita sendiri, saya sendiri pribadi, kita semua bahkan menjaga diri kita sulit sekali, apalagi kita mau menjaga orang lain atau memberikan nasihat untuk orang lain, luar biasa. Nah, tapi di sini para ulama, guru-guru kita, mereka ini di setiap ketika takut kepada keluarganya atau anak istrinya atau teman-temannya akan terjadi dengan masalah akidahnya ataupun masalah pergaulannya dan yang lain-lain, mereka semua hanya mewasiatkan satu wasiat, dan ini akan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Apa wasiatnya? Wasiatnya ya kenalkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Cukup perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, karena sholawat kepada Nabi Muhammad dan kenalnya kita kepada Nabi Muhammad itu akan menjaga anak kita, keluarga kita, diri kita di dunia, bahkan di alam kubur nanti, bahkan sampai di padang mahsyar, bahkan sampai di hari kiamat, bahkan sampai di surga nanti kita akan mendapat yang namanya manfaat daripada kenalnya kita dan sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sholawat ini satu amalan yang Allah perintahkan kita semua dikasih beban untuk kemudian ditaklif untuk ibadah dan sebagainya. Nah, tapi Allah kita diperintahkan Allah untuk sholat, tapi Allah nggak pernah sholat. Kita diperintahkan Allah untuk kemudian haji, Allah nggak haji gitu kan ya. Karena ini memang beda antara makhluk dan khalik. Tapi ketika kemudian masalah sholawat, ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah sendiri kemudian senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Nah ini yang kemudian amalan yang senantiasa harus kita lakukan nih. Biasanya dulu kalau di ngaji kita sempat bagi-bagi apa tuh?
tasbih ya, tasbih ya digital. Jadi kadang itu amalan tuh butuh stimulan ya teman-teman ya. Butuh ketika ya kalau di tangan kita adanya HP, praktis yang kita pegang pasti HP, aktivitas kita HP. Maka bagaimana supaya kemudian menghadirkan aktivitas yang ahsan, yang di situ kemudian aktivitas yang beramal baik, ya pegang aja misal tasbih itu otomatis tangan tuh pasti bakal zikir sendiri. Pegang kalau nggak tasbih yang lama model bijian ya pakai yang digital, itu dipegang di tangan, oh itu masya Allah, itu di jalan aja kita bisa sambil tasbih gitu kan ya kalau megang itu. Tapi kalau nggak megang itu ya biasa pasti akhirnya nyanyi kayak ngalamun dan sebagainya. Tapi kadang itu amal tuh butuh stimulan seperti itu. Nah gitu ya. Mungkin perbanyak kemudian amalan salawat salah satunya, dan semoga dengan salawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad maka itu bisa kemudian memberikan kita syafaat kelak dan kita bisa berkumpul bersama Rasulullah SAW di surganya kelak, dan kita semua insya Allah bisa reuni di sana bareng-bareng insya Allah kelak ya. Baik, kita teman-teman ya, Wibu episode pertama. Jadi ini masih episode pertama, insya Allah kita akan bakalan lanjut update terus biar semangat dalam dakwah, semangat mengingatkan dan juga mengingat kita pada diri sendiri juga teman-teman. Baik, jangan lupa untuk subscribe channel kita dan juga follow akun Instagram dari guru kita biar kepuasannya semakin merekat. Iya, Instagram beliau apa Bu? San Alidrus. San Alidrus. Iya, San Alidrus. Nanti kita San kasih di bawah. Alidrus. Yang sudah digital. Ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Saya Taufan Wahyu pamit undur diri dan Saya Bilal Maulana. Hasan bin Ali Alidrus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share sebaik-baiknya biar semua dapat mengambil manfaat dari video ini. Baik, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.